Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang recontext. Untuk memahami recontext, ada 4 hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari recontext. Yang kedua adalah purpose atau tujuan dari penulisan recon. Yang ketiga adalah generic structure, susunan umum yang digunakan dalam menulis recontext. Kemudian yang terakhir adalah language feature atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun recon. Oke, sekarang kita awali dengan definisi of recontext. Di bagian ini saya akan menjelaskan definisi of recontext. Recontext is a group of paragraphs with as asset the real event or experience in the past. Jadi, recontext adalah kumpulan paragraf yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa-peristiwa kejadian di masa lalu. Berikut ini contoh dari recontext yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah personal recount atau cerita pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual recount atau laporan peristiwa. Ketiga adalah biografi. Yang keempat adalah history atau sejarah. Selanjutnya, recontext dibagi menjadi 2, yaitu definition and purpose. Definition atau definisi adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa masa lalu dalam urutan kronologis. Purpose atau tujuan untuk menghibur dan menginformasikan pembaca tentang sesuatu yang terjadi. Kemudian, generic struktur recontext. Recontext memiliki 3 struktur utama atau generic struktur sebagai berikut. 1. Orientation. Struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh, tempat kejadian, kapan kejadian berlangsung, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan cerita. 2. Events. Struktur kedua merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 3. Reorientation. Struktur ketiga berisi mengenai kesimpulan maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Selanjutnya, kaidah kebahasaan language features. Dalam membuat recontext, kamu perlu memperhatikan beberapa kaidah kebahasaan atau language features yang ada. Salah satunya yakni menggunakan simple tense. Kenapa harus simple tense? Karena kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa lampau, jadi kita harus menggunakan tense yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau, yakni simple past tense. Sudah paham struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang kami akan membahas contoh recontext. Baiklah, berikutnya kita lihat bagaimana contoh cerita recontext. Di paragraf pertama adalah orientation-nya, dan di paragraf kedua adalah event, dan yang di paragraf ketiga sampai seterusnya adalah reorientation. Okay, so thank you for watching our explanation so much, and see you soon.